Firman akan berbicara tentang menang atas pergumulan. Nah, saya ulangi sekali lagi, sore hari ini firman Tuhan berbicara tentang menang atas setiap pergumulan. Ada dua hal yang harus kita sadari sebagai orang percaya. Sekali lagi saya ulangi, ada dua hal yang harus disadari dan dihidupi oleh orang percaya. Hal yang pertama, Bapak Ibu Saudara, saudara dan saya adalah orang-orang yang ditetapkan Tuhan menjadi orang yang lebih daripada pemenang. Sampai sini dulu Bapak Ibu Saudara. Nah, statement ini berasal dari Tuhan. Statement ini berasal dari firman Tuhan. Bahwa saudara dan saya ditetapkan oleh Tuhan sebagai orang-orang yang lebih daripada pemenang. Saudara ketahuilah, masalah tidak bisa mengalahkan kita kalau kita menyadari statement ini. Saudara sadarilah, pergumulan tidak bisa menekan hidup kita kalau kita menyadari bahwa status hidup kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Tadi pagi saya nyatakan statement ini Bapak Ibu Saudara, bahwa sebesar apapun masalah kita, Tuhan kita jauh lebih besar. Saya ulangi sekali lagi, sebesar apapun masalah kita, Tuhan kita jauh lebih besar. Amin. Seberat apapun masalah kita, Tuhan kita dapat menyelesaikannya. So, saudara dan saya harus menyadari dua hal ini. Yang pertama, saudara dan saya ditetapkan oleh Tuhan untuk menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Dan saya juga harus menghidupi ini sama seperti saudara. Kita semua harus percaya bahwa Tuhan menjadikan kita orang-orang yang lebih daripada pemenang. Saudara, jangan pernah mau kalah dengan masalah. Jangan pernah mau kalah dengan keadaan kehidupan ini. Saudara jangan pernah mau kalah dengan pergumulan. Saudara jangan pernah mau menyerah dengan beban berat yang terus menekan hidup kita. Andai saja saudara dan saya mengerti dan mengetahui status kita, bahwa kita ditetapkan oleh Tuhan menjadi orang yang lebih daripada pemenang, saudara akan easy come easy going ketika masalah datang. Saudara akan tetap easy come easy going ketika tekanan hidup melanda hidup kita. Karena sejatinya saudara dan saya sudah dituliskan, ditetapkan oleh Tuhan, kita orang yang lebih daripada pemenang. Roma 8 ayat 36 sampai 37 dikatakan demikian. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau, oleh karena Yesus, kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Masalahnya berat nih, setiap hari ada masalah. Tapi Rasul Paulus tahu betul bahwa tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi hidup kita. Amin. Saudara dan saya ditetapkan Tuhan seperti ini. Menjadi orang yang lebih daripada pemenang. Yang kedua, yang harus saudara dan saya sadari sebagai orang percaya dan kita hidupi, roh yang ada di dalam hidup kita itu jauh lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Jadi Roh Kudus yang ada di dalam hati dan hidup saudara itu, dia jauh lebih besar daripada roh apapun. Termasuk roh ketakutan, roh kekhawatiran, roh kecemasan, roh kebimbangan. Tetapi masalahnya banyak jemaat Tuhan, gereja Tuhan, pelayan Tuhan jauh lebih membesar-besarkan masalah, jauh lebih membesar-besarkan ketakutannya, jauh lebih mengagumi semua kekhawatirannya daripada mengagumi roh Tuhan yang ada di dalam hidup kita. Andai saja Roh Kudus men-take over hidup saudara, masalah boleh ada,
saudara akan kembali ke poin yang pertama. Saudara akan tetap keluar lebih daripada pemenang. Kenapa sih banyak orang Kristen mau ditekan sama masalah dalam pekerjaan, keuangan, ekonomi, pelayanan? Kenapa saudara mau? Kenapa saudara mau dihimpit dengan masalah? Kenapa saudara mau ditekan dengan problem? Kenapa saudara mau dibohongi dengan keadaan fakta yang memang faktual adanya? Kenapa enggak saudara coba melihat ke dalam bahwa ada roh yang jauh lebih besar? Tapi sayangnya banyak orang percaya jauh lebih menyadari, tapi masalah saya gede banget. Utang saya banyak banget. Saya habis dibohongin orang. Saya nggak dapat restu dan lain sebagainya. Saya cuma mau bilang, kalau saudara berjalan bersama dengan Roh Kudus, saudara bergerak bersama dengan Roh, saudara 2-3 langkah jauh lebih di depan daripada kedagingan saudara. Makanya Bapak Ibu Saudara ya, saya lihat kenapa banyak pada akhirnya pelayan Tuhan pada akhirnya mundur. Pendeta pada akhirnya mundur. Ya, gereja tutup, gembala mundur. Banyak jemaat pada akhirnya murtad, pindah agama. Karena mereka hanya membanggakan, I am the Christian. Saya pelayan Tuhan, saya pakai jas sebagai pejabat gereja, sebagai pengkhotbah. Makan tuh pengkhotbah. Pengkhotbah kalau rohnya gak hidup, rohnya gak menyala, tidak menghakimi. Ini kebenaran. Tidak menghakimi. Saudara boleh pergi ke gereja 1 kali, ada 2 kali ibadah. Pagi datang, sore datang, minggu depan misalkan tambah 3. 1, 2, 3 saudara datang. Kalau roh saudara enggak saudara hidupin, enggak on fire, iblis akan ngomong begini, enggak usah digangguin. Dia juga nanti kita tunggu waktu aja. Sehari Senin dia belum nyerah, Selasa dia belum nyerah, Rabu pasti dia bilang, ya udah kita pisah. Kamis kita bilang, gua mundur. Hari Jumat dia bilang, maaf Pak Gembala, saya mundur dari pelayanan. Kenapa? Karena rohnya ngos-ngosan. Saudara pernah lihat orang capek? Ngos-ngosan, haus, kelaparan. Makanya gereja ini kita semua rohnya harus hidup. Kita sudah ditakdirkan Tuhan menjadi orang yang lebih daripada pemenang. Dan kita juga harus sadar dan hidupi bahwa roh yang ada di dalam hidup saya itu jauh lebih besar. Jauh lebih hebat, jauh lebih dahsyat, jauh lebih berkuasa. Amin Bapak Ibu. Saudara mau lewat Gunung Kawi kek, Gunung Sahari kek, mau Gunung Salak kek, roh kita jauh lebih besar. Setan dari neraka ada di bawah telapak kaki orang percaya Bapak Ibu Saudara. Serius. Apa yang membuat beda orang Kristen gak bisa disantet, gak bisa diguna-guna? Bukan karena orang Kristen hebat, tapi di dalam hidup orang Kristen ada roh Yesus Kristus yang hidup. Ada Roh Kudus, ada roh yang lebih daripada pemenang. Bukan karena dia sering puasa, bukan karena dia sering baca firman, bukan karena dia sering melayani, bukan karena dia sering berkhotbah, tapi karena ada gift from heaven, from Father. And dia tinggal dalam hidup kita. He dwelt in us forever. His spirit, rohnya tinggal dalam hidup kita. Roh yang lebih daripada pemenang. Roh yang besar, roh yang berkuasa, Roh Kudus namanya. 1 Yohanes 4 ayat 4. Kamu berasal dari Tuhan anak-anakku. Dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Saudara gak usah takut sama ilmu hitam. Saudara gak usah takut sama setan yang gentayangan dimanapun. Karena roh yang saudara dengar selama ini posisinya jauh di bawah roh yang ada di dalam hidup kita. Yang setuju kasih tepuk tangan bagi Roh Kudus. Nah, jika saudara dan saya menyadari dan menghidupi kedua hal tersebut, maka kita dapat mengalahkan setiap pergumulan yang ada. Saudara, ada beberapa faktor yang harus kita sadari. Apa sih yang membuat hidup kita pada akhirnya kalah dalam menghadapi pergumulan?
Di dalam kalah dalam menghadapi pergumulan ini ada orang susah, ada orang miskin, ada orang yang senang pergi ke gereja, ada orang yang senang juga tidak pernah pergi ke gereja, ada orang juga yang senang memberi persembahan, ada juga orang yang tidak senang memberi persembahan. Tapi seringkali mereka kalah dalam menghadapi pergumulan. Apa faktornya? Faktor yang pertama, karena mereka terlalu mengandalkan kekuatannya sendiri. Saudara, bersyukur kalau kita diberikan Tuhan kepintaran. Bersyukur kalau kita diberikan nama baik. Bersyukur kalau kita diberikan keuangan yang baik. Bersyukur kalau kita punya banyak koneksi orang-orang hebat. Tetapi kalau saudara menggunakan semua ornamen ini hanya untuk menyatakan saya bisa, saya sanggup, saya mampu, dan saya dapat melakukannya, percayalah, firman berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang selalu mengandalkan kepintarannya, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Sehebat apapun kita Bapak Ibu Saudara, andalkanlah Tuhan. Jangan andalkan kekuatanmu sendiri. Dalam saya berdoa untuk ibu yang sedang mengalami stroke pasca stroke, saya tidak mengandalkan experience saya. Sepanjang puji-pujian saya tutup mata berdoa, Roh Kudus, jangan permalukan saya. Pakai saya untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Satu hal yang aku tahu, orang buta melihat, lumpuh berjalan, tuli mendengar. I depend on you, Holy Spirit. Saudara, no wonder kalau bisnis saudara di depan mata batal. No wonder kalau jabatan saudara gak naik-naik. Karena kita rasa kita sanggup, kita rasa kita pintar, kita rasa kita mampu, kita rasa kita punya kenal pengacara ini, kolega ini, pengusaha ini, investor ini. Silahkanlah saudara lakukan sesuka hatimu. Kalau saudara masih ingin terus melihat kegagalan demi kegagalan dalam hidup ini, teruslah andalkan kekuatanmu sendiri. Dalam berdagang, dalam berkarir, dalam melayani, berhentilah andalkan kekuatanmu sendiri. Saudara, manusia tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Manusia itu berasal dari Tuhan. Life is too short. Hidup itu sangat singkat. Dan Tuhan juga menciptakan manusia juga sangat singkat. Kitab Kejadian mengatakan ketika dia sudah menjadikan segumpal tanah, marilah kita menjadikan manusia, maka Tuhan mengembuskan nafasnya. Dan saudara, semenjak manusia menerima roh Tuhan, sejak saat itu sampai manusia itu mati, manusia butuh Tuhan. Manusia butuh Tuhan. Butuh Tuhan. Saya kalau lihat jemaat sepi kayak gini, saya gak pernah kecewa. Karena saya tahu Dia ingin melihat hati saya. Apakah tetap grateful and give thanks to the Lord? Atau sebaliknya, kok segini sih Tuhan, pagi ramai, sore kok sepi? Bukan itu poinnya. Poinnya, adakah engkau tetap mengandalkan Tuhan? Anak-anak muda, ibu, karyawan, semua pelayan di tempat ini, ayo andalkan Tuhan. Kalau saudara ingin menang atas setiap pergumulan, andalkan Tuhan. Kalau saudara mau menang, yang pertama, jangan andalkan kekuatan diri sendiri. Istri saya itu saksi hidup saya Bapak Ibu. Orang yang selalu ada di samping saya. Beberapa jam sih, gak selalu satu kali 24 jam karena dia harus kerja. Saya, Bapak Ibu, pendeta saudara dan gembala saudara ini, kalau disuruh orang, disuruh jemaat, Pak buat ini, Pak buat itu, Pak buat ibadah ini, Pak buat ibadah itu, Pak buat ini, Pak buat ibadah itu, Pak buat ini, Pak buat ibadah itu. Saya pasti tanya sama Tuhan, Tuhan boleh gak? Roh Kudus boleh gak? Karena saya tahu sekalipun saya didukung 1000 orang, kalau Tuhan gak beserta dengan saya, amsyong kita.
Sekali lagi saya ulangi, sekalipun saudara didukung ribuan orang, saudara didukung dengan banyak uang, saudara didukung dengan banyak kekuatan apapun, kalau Tuhan gak beserta dengan kita, hasilnya pasti gagal, hasilnya pasti berantakan, hasilnya pasti hancur. Meskipun saudara gak didukung oleh siapapun, gak punya kekuatan finansial sebesar apapun, kalau Tuhan berjalan bersama dengan kita, yang sepi akan Tuhan buat ramai, yang tidak bisa akan menjadi bisa, yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Karena itulah janji firman Tuhan, aku akan memberkati orang-orang yang mengandalkan hidupku, kata firman Tuhan. Amin. Saya bilang, Pak, ini gini. Saya bilang, oh ya boleh. Istri saya saksinya langsung. Saya bilang, aduh Roh Kudus, maaf Roh Kudus. Maaf kalau saya gak libatin kamu. Saya telepon orangnya, nanti ya. Kenapa Pak? Tadi udah oke. Enggak, sorry. Tadi saya lupa bilang sama Tuhan. Karena saya tahu rancangan kita bukan rancangannya Tuhan. Amin. Kalau rancangannya Tuhan gak usah diomong, pasti jadi. Kita mau kabur ke ujung dunia manapun, Daud berkata, kemanakah aku bisa lari menjauhi roh-Mu Tuhan? Aku naik ke atas langit, Kau pun di sana. Aku turun ke dalam dunia orang mati, Kau juga ada di sana. Aku naik ke bukit, ke gunung-gunung, Engkau juga ada di sana. Yang pertama, kalau saudara ingin menang atau ingin tidak kalah dalam menghadapi pergumulan, berhenti mengandalkan kekuatan diri sendiri. Kita ini manusia terbatas. Ya Bapak Ibu. Saya kesaksian nih. Saya mencoba dengan daging saya. Saya bilang, Tuhan, saya mau puasa 3 hari 3 malam ya. Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Jebol tuh hari pertama saya gak kuat. Saya coba ngandelin kekuatan saya sendiri. Saya rasa saya bisa. Udah nih, dari siang saya tutup buka puasa dan tutup puasa, langsung saya door tap sampai besok hari. Setengah hari kemudian, Tuhan cuma taruh di hati saya. Gak bisa kan? Gak kuat kan? Beda kan sama apa yang aku suruh sampai kamu mati puasanya kan? Iya ya Tuhan, beda. Kalau kamu yang mau, dagingmu yang akan pimpin. Kalau aku yang mau, rohku yang akan pimpin. Kalah saya Bapak Ibu, jebol saya gak puasa. Tapi yang puasa dari Tuhan sampai mati saya berpuasa, saya tetap lakukan. Dan saya tetap tertib sampai hari ini. Dan tidak mengalami kerugian. Waktu saya coba untuk berpuasa dengan kedagingan saya sendiri, tiba-tiba kayak ada asam lambung naik. Waduh, seumur umur gue gak pernah ngalamin ini nih. Ya makanya kamu berhenti. Don't try. Jangan pernah coba kalau gue gak suruh. Kayak gitu Bapak Ibu. Yang kedua, faktor yang membuat pada akhirnya hidup kita mengalami kekalahan dalam setiap menghadapi masalah, karena kita terlalu sering membesar-besarkan masalahnya. Sampai sini setuju gak Bapak Ibu? Baru saya ngomong ayat yang kedua, poin kedua ini. Ada orang WA, pusing kalah melulu. Ini. Pusing kalah melulu. Bingung mau apa. Ya gue gak tahu lo WA gue, tiba-tiba langsung begitu. Ini langsung nih, 17.01, jam saudara berapa? 18 ya? Oh baru baca kali ini, karena saya aktifkan. Pusing, kalah mulu, tanda tanya. Banyak orang gak sembuh Bu, Ibu. Banyak orang gak bisa jalan. Banyak orang gak bisa give up dari stroke. Karena terlalu membesar-besarkan. Gak punya uang untuk terapi. You kalau punya uang segunung untuk terapi, kalau mentalnya gak mau sembuh, gak bakal sembuh. Halo? Sepi dagangannya.
Ngapain sih besar-besarin masalah, ngapain? Sakit saya kayaknya gak sembuh-sembuh. Batuk saya gak sembuh-sembuh. Paru-paru saya gak sembuh-sembuh. Ngapain kita harus ngomongin omongan busuk? Kenapa gak kita balik? Darah Yesus pasti sembuhkan paru-paru saya. Saya pasti dipulihkan. Dagangan saya pasti diberkati. Usaha saya pasti diberkati. Selama saya ngandelin Tuhan, saya lihat hal-hal ajaib. Selama saya mengandalkan Tuhan, saya lihat perkara-perkara dahsyat. Jangan besar-besarkan masalah, Bapak Ibu Saudara. Jangan suka besar-besarkan masalah. Jangan suka besar-besarkan pergumulan. Lagi gak punya uang. Ya memang Tuhan tahu kok saudara gak punya uang. Kenapa saudara gak bilang, pasti hari ini saya diberkati Tuhan. Ada gak ada ngomong aja, pasti hari ini saya diberkati Tuhan. Kalau kita bisa ngomong yang negatif, kenapa kita gak bisa ngomong yang positif? Amin. Waktu Satrio tadi bilang nggak jadi berangkat ke luar negeri, Pastor. Oh pasti ada rencana Tuhan yang hebat. Itu statementnya saya tuh. Pasti ada rencana Tuhan yang luar biasa. Karena memang mulut saya terbiasa untuk memperkatakan perkataan yang positif, perkataan firman. Walaupun rekeningnya 0000, bilang aja pasti Tuhan berkati. Walaupun diperhadapkan dengan tagihan, cicilan dan lain sebagainya, Tuhan pasti menolong. Tuhan buka cara, gimana caranya saya nggak tahu, tapi Tuhan yang pimpin deh. Ketimbang saudara mengutuki diri saudara sendiri, nggak punya uang, lagi sulit, suami lagi bokeh, istri mulut pating pecotot dan lain sebagainya, tambah hancur Bapak Ibu. Tapi sebaliknya Bapak Ibu Saudara, Tuhan pasti berkati saya. Saya juga kalau dapat tagihan dari istri, Bapak Ibu Saudara ya. Saya kan juga suami, tanggung jawab kan. Kalau istri tagih, papi, uang ini sekian, uang ini sekian, uang itu sekian. Dengarnya juga enek Bapak Ibu. Tapi kan gak bisa enek. Kita sebagai kepala rumah tangga, sebagai suami harus bertanggung jawab. Aku cuma bilang sama istri, oh iya, oke. Udah dia gak ada, saya masuk ke kamar sebelah karena kebetulan kamarnya cuma 2. Saya masuk ke kamar sebelah, saya bilang sama Roh Kudus, Roh Kudus, tagihannya nih, take over. Gak tahu caranya gimana. Roh Kudus kasih cara dong. Aku kan gak mungkin minta-minta. Tolong Roh Kudus, dalam nama Yesus. Amin. Tanggal berapa sayang itu bayarnya? Yang ini tanggal sekian, yang itu tanggal sekian, terus ini tanggal sekian. Gitu Bapak Ibu. Tapi ada aja cara Tuhan untuk menolong. Out of nowhere. Gak tahu dari mana tuh berkat. Tapi Tuhan sudah tulis rencana rancangannya. Gak usah besar-besarin masalah saudara. Ya. Nah contoh batuk kecil kayak gitu Pastor William. Aduh mah paru-paru nih. Ya ampun. Ya kan? Ada benjolan dikit. Pak kayaknya ada benjolan ini, ada kayak tumor nih. Norak banget sih. Kucing lewat di rumah, pohon jatuh, dibilang ada setan rumahnya. Saudara tadi kan setan di bawah telapak kaki kita. Usir aja. Jadi yang kedua yang membuat kita kalah dalam menghadapi pergumulan itu karena kita terlalu sering membesar-besarkan masalah. Yang ketiga, faktor yang membuat hidup orang percaya pada akhirnya kalah dalam menghadapi pergumulan karena kita terlalu berharap dan mengandalkan pertolongan hidup orang lain. Coba lihat kanan kirinya wajahnya. Pelan-pelan aja tatap mukanya. Kalau dari mukanya sih muka sering ngandelin orang tuh gitu. Dalam pembelian tanah gereja Bapak Ibu. Dalam pembelian tanah gereja. Sampai hari ini saya masih tetap berdoa dan mengandalkan Tuhan. Tuhan tolong kasih yang terbaik. Tuhan tolong. Gede kita butuh ratusan M untuk beli tanahnya aja. Terus kita juga butuh ratusan M lagi untuk membangunnya. Gede. Tanah Jakarta
Ini bukan tanah di Ambon, di tanah kampung saya. Ini per meternya 40-60 juta. Kita butuh 2000 meter. Keluarlah angka 80 miliar sampai 100 miliar itu tanah untuk rumah ibadah kita nanti. Saya nggak lihat tuh, kalungnya boleh juga tuh ya. Boleh tuh disumbangin ke gereja tuh. Ibu, Tuhan ngomong sama saya, serahkan kalungmu. Iya, kamu yang baju putih, serahkan sore ini juga. Tuhan ngomong sama saya buat pembangunan tanah gereja. Karena saya ngerti betul hukum kerajaan. Ketika kamu mengandalkan orang, maka kamu sedang menaruh Tuhan di bagasi. Ketika kita mengandalkan kekuatan manusia dan kekuatan diri kita, maka kita sedang meletakkan Tuhan di dapur kita. Lu gak bisa apa-apa, yang bisa tuh yang hebat dokter Sihar. Lu gak bisa tolong, yang tolong tuh Ibu Sani. Terus orang aja terus diandelin, orang aja terus dipuji. Saudara, kenapa Babel itu dihancurkan Tuhan? Bahasanya dibuat Tuhan berantakan. Yang tadinya mereka satu bahasa. Karena mereka terlalu mengandalkan kekuatan sendiri. Yang kedua, mereka terlalu mengandalkan orang di sekitarnya. Yang ketiga, mereka ingin menyamai Tuhan sampai ke langit. Kalau saudara mau menang atas setiap pergumulan, persoalan, jangan mengandalkan hidup orang lain. Taruh tangan kanan di dada, saya gak boleh mengandalkan hidup orang lain. Lagi pula kalau saudara ngandelin hidup orang lain, ceritanya gak enak. Ibarat kalau orang makan belum minum, masih nyangkut di sini Bapak Ibu. Ketika besok kita berhasil, akan ada suara, kalau bukan gue yang tolong, dia gak sembuh. Ngerti? Kalau bukan gue yang bayarin sekolahnya, selamanya dia jadi pengangguran. Kalau saya yang gak bayarin kontrakannya, dia tidur di pinggir jalan sebagai gelandangan. Kalau bukan saya yang bayar hutangnya, hari ini dia sudah ada di dalam penjara. Akhirnya sampai seumur hidup saudara-saudara dihantui dan dibayang-bayangi oleh perkataan-perkataan ini. Kalau bukan gue yang pinjemin, kakak gue udah pasti bangkrut. Bukan berarti gak boleh minjem sama siapapun Bapak Ibu. Tuhan juga bisa pakai cara ini salah satunya. Tapi kita yang paling mengerti, adakah damai sejahtera di sana. Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara, faktor yang membuat pada akhirnya hidup orang percaya kalah dalam menghadapi pergumulan. Kita tidak mau melibatkan pribadi Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Yang pertama, kita gak ngandelin Tuhan. Yang kedua, yang terakhir, kita gak libatkan Tuhan. Coba saudara lihat orang-orang yang gak melibatkan Tuhan. Saya tahu apa yang ada di pikiran Bapak Ibu Saudara. Pasti yang ada di pikiran Bapak Ibu Saudara berkata, Pak, itu ada orang yang gak pernah ke gereja masih kaya kok. Itu ada orang yang gak pernah pelayanan, hidupnya senang-senang aja. Itu ada orang yang gak hidup benar, hidup kudus, makin kaya. Sukses itu abstrak Bapak Ibu. Sukses itu abstrak. Tergantung saudara menginterpretasikan sukses itu apa. Sukses buat saya Bapak Ibu Saudara, yang pertama, menyenangkan hati Tuhan, memberkati diri sendiri, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Itu buat saya sukses. Kesuksesan dan keberhasilan buat saya, pendeta gembala saudara, yang pertama, menyenangkan hati Tuhan. Yang kedua, memberkati diri sendiri, jadi berkat buat diri sendiri. Yang ketiga, memberkati banyak orang. Karena banyak orang sukses, banyak orang kaya, banyak orang berhasil melukai Tuhan. Bininya 2, kawin cerai, sama anak kasar. Dia kaya, dia punya semuanya. Tapi dia gak pernah merhatiin bininya. Dia gak pernah merhatiin suaminya. Dia kasar sama anak-anaknya. Halo Bapak Ibu.
Ada banyak orang kaya, ada banyak orang sukses, dia nggak perhatikan dirinya sendiri, sampai tidur pun nggak bisa. Dia bangun rumah besar-besar, dia bikin kolam renang besar-besar, yang nikmatin pembantu. Lagi di mana, Nem? Oh biasa, mumpung bos gua kagak ada, lagi di Eropa, biasalah lagi nikmati TV OLED. Lu gaya banget, Nem. Loh, emang kayak lu kerjanya di bawah pohon kereta. Kalau gue dong keren ini Pondok Indah sama majikan gue. Kadang-kadang kita bingung ya. Kita kerja setengah mampus pagi sampai sore, sore sampai malam. Yang nikmati orang lain. Sukses. Kalau gak bisa menikmati diri sendiri, itu bukan sukses, saudara. Setuju gak? Semua orang ingin kaya, baik, betul, bagus. Kalau diri kita gak menikmati, for what? Halo? Makanya ada, kalau saya lihat ya Bapak Ibu ya, nggak usah jauh-jauh di depan pasar baru itu tuh. Ada dua kategori, orang miskin sama orang kaya. Orang miskin di samping tukang bakso, lihat orang kaya turun dari mobil Alphard. Orang miskinnya bilang begini, ya ampun Tuhan, enak ya turun dari Alphard ya, hidupnya gak ada beban. Tuh mulutnya orang miskin begitu. Tapi sebaliknya orang kaya yang turun dari Alphard, ngelihat orang miskin makan bakso, mas tambah satu lagi mas. Orang kaya itu akan berkata, enak ya hidupnya dia, walaupun miskin sukacita. Makannya kayaknya lahap banget. Saya di rumah mau makan boro-boro, mejanya kosong, suami gak ada, istri gak ada, anak-anak di Paris, suami di Hong Kong, istri di Jerman. Nah loh, bagaimana kalau udah kayak begitu? Yang miskin ngelihat yang kaya turun dari Alphard, enak ya. Hujan gak kehujanan, panas gak kepanasan. Betul? Yang dari Alphard ngelihat kita yang makan di pinggir jalan makan bakso. Benar gak Bapak Ibu? Yang miskin bilang yang kaya enak, yang kaya bilang yang miskin enak. Saudara, libatkanlah Tuhan. Buka toko, libatkan Tuhan. Sampai di kantor, libatkan Tuhan. Bilang sama Tuhan, Tuhan kita ini terbatas. Otaknya kecil segede bapau. Saya gak sanggup melakukan banyak hal dan perkara. Saya butuh Tuhan, kita butuh Tuhan. Kita butuh dibimbing, dituntun, dibina. Proyek ini terlalu besar, uangnya banyak. Banyak yang perlu saya urusi. Tolong Tuhan, otak yang sekecil jagung ini bimbing. Supaya saya melihat keberhasilan, kesuksesan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Tepuk tangan dong buat Tuhan. Ibu Aum dalam mengelola yayasan, libatkan Tuhan. Tuhan tolong. Gimana cara mengurus yang A, B, C, D, E, F, G. Begitupun juga dengan keluarga rumah tangga kita Bapak Ibu. Saya pun juga begitu, Tuhan tolong saya, ubahkan saya. Saya gak bisa berubah, saya ini orangnya keras dan lain sebagainya. Tolong saya Tuhan. Dan terakhir saya tutup dengan quote yang Tuhan kasih sama hidup saya. Ini Roh Kudus kasih dalam hidup saya. Tidak ada dalam sejarahnya hal yang fana dapat mengalahkan kekekalan. Sekali lagi saya ulangi, tidak ada dalam sejarahnya hal yang fana dapat mengalahkan kekekalan. Artinya masalah kita itu hal fana. Pergumulan itu hal fana Bapak Ibu. Yang kita gumuli uang listrik, uang kontrakan, uang cicilan, bayar pegawai, tagihan apapun itu hal yang fana. Yang gak bisa mengalahkan hal kekekalan. Gak mungkin bisa ini dikalahkan. Karena semua ini tagihan-tagihan, cicilan, bayaran dan lain sebagainya itu akan berlalu. Yang kekal firman Tuhan ini gak akan berlalu. Dia tetap ada, dia stay.
Dia akan selalu eksis dari bumi ini belum ada sampai tidak ada. Firman Tuhan akan ada untuk selama-lamanya. Roh Kudus akan tetap ada sampai selama-lamanya. Dan Tuhan juga akan tetap ada dalam selama-lamanya. Jadi sakitmu pasti sembuh, pergumulanmu pasti ditolong, masalahmu pasti akan diselesaikan. Kalau saudara mengimani yang fana ini gak mungkin bisa menang dengan yang kekal ini. Amin. Demikian juga halnya masalah dan pergumulan gak bisa mengalahkan kuasa Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita. Gak bisa kita dikalahkan sembarangan gitu aja Bapak Ibu. Kecuali kita yang mengizinkan untuk dikalahkan. Dengan cara apa? Kita membesar-besarkan masalah. Dengan cara apa? Kita mengandalkan pribadi kita sendiri. Dengan cara apa? Kita mengandalkan kekuatan orang lain. Dengan cara apa? Kita gak pernah mau melibatkan Tuhan. Makanya no wonder Bapak Ibu Saudara, saudara cicil rumah susah, ngambil KPR rumah susah, bisnis ini susah, mau bangun tanda tangan tender melenceng dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Jangan-jangan kita jauh dari Tuhan, walaupun kita ada di rumah Tuhan. Jauh maksudnya kita nggak libatin Dia. Kalau kita udah libatin Tuhan, kalau kita udah mengandalkan Tuhan, tunggu waktunya Tuhan. Dia akan sembuhkan kamu. Sempurna. Bangkit berdiri.